Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai little guys, kita ketemu lagi. Kita akan belajar tema 7. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, subscribe, komen, dan like dulu. Little guys, mari kita mulai pembelajaran tema 7. Yang pertama adalah pemimpin di sekolahku. Pernahkah kamu menjadi pemimpin suatu kelompok? Ketua kelompok harus memiliki jiwa kepemimpinan. Salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan dalam berpidato. Pidato adalah menyampaikan informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Pada saat pidato diperlukan orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi pendengar yang mendengarkan orang yang sedang berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan gerakan 1 juta pohon. Dari tema tersebut, isi informasi bisa berupa latar belakang dari kegiatan hari tersebut, bisa berisi tentang apa yang akan dilakukan dan tentang manfaatnya. Isi teks pidato. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sedang berpidato di televisi? Seseorang yang sudah menguasai teks pidato dengan baik tentu akan terlihat dari cara menyampaikan pidato di depan audiensi. Sedangkan audiensi akan mudah menerima informasi yang disampaikan oleh orator yang sedang berpidato. Sebelum berpidato, seorang orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian seperti ada salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Penjelasan bagian-bagian dari teks pidato sebagai berikut. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Tujuan pidato adalah untuk memengaruhi seseorang agar bertindak dan berpikir sesuai dengan himbauan yang disampaikan, atau memberikan pemahaman serta informasi melalui pidato tersebut. Inilah langkah-langkah menulis teks pidato. Pesan dari teks pidato. Biasanya dari berbagai pertemuan atau acara resmi ada perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk berpidato. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran secara lisan yang disampaikan di depan orang banyak. Ketika kita berpidato, harus mempertimbangkan lamanya waktu berpidato. Karena pidato yang disampaikan terlalu lama mengakibatkan audiensi menjadi jenuh.
Pidato yang baik disampaikan dengan bahasa yang lugas dan runtut. Oleh karena itu, sebelum berpidato harus dirancang terlebih dahulu agar menjadi pidato yang singkat, padat, jelas, dan pesan di dalamnya dapat tersampaikan. Pesan dari pidato biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh audiens. Menyimak teks pidato. Pidato yang baik dan benar memiliki kelengkapan unsur-unsur di dalamnya. Ini dia unsur-unsurnya. Dalam teks pidato terdapat informasi yang berkaitan dengan tema. Kita harus memerhatikan saat pembicara menyampaikan informasi di dalam pidatonya. Dengan demikian, kita dapat memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara di dalam pidatonya. Ketika mendengarkan pidato, audiensi harus mampu menyimpulkan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dengan demikian, pesan itu dapat dipahami oleh audiensi. Pesan tersebut ada yang secara langsung ataupun tidak langsung. Pesan secara langsung misalnya berupa ajakan dan imbauan. Sedangkan pesan tidak langsung disampaikan dengan pernyataan yang tersirat. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Teks pidato adalah teks yang berisi anjuran atau imbauan. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan topik. Topik sering juga disebut sebagai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah masalah dasar yang menjadi ide untuk menyusun sebuah teks. Selain gagasan pokok, saat menyusun teks pidato harus ada tema, tujuan, dan pesan. Ketika ada seseorang yang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Inilah cara menyimak dengan baik. Little guys, ayo ingat kembali tahap-tahap pertumbuhan manusia. Selain tahap-tahap pertumbuhan manusia, kamu juga harus ingat ciri-ciri masa pubertas. Pubertas terjadi pada masa remaja. Sebelum terjadinya masa pubertas, manusia mengalami masa anak-anak. Masa anak-anak dicirikan dengan terjadinya peningkatan berat badan. Hal ini diakibatkan oleh bertambahnya ukuran rangka tubuh, otot, dan organ-organ tubuh lainnya, tetapi cenderung lambat. Pertumbuhan pada masa anak-anak memungkinkan anak-anak sudah mulai mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih, memiliki rasa malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan didampingi oleh orang tua. Setelah manusia melalui masa anak-anak, manusia akan memasuki masa peralihan menuju masa dewasa. Masa peralihan terjadi pada masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas.
Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan organ reproduksi pada manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Masa dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Masa dewasa ditandai oleh melambatnya perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Little guys, kita lanjut ke peran orang tua pada masa pubertas. Kalian sudah mengetahui bahwa pada masa pubertas manusia mengalami perubahan fisik, pola berpikir, dan perubahan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kalian memerlukan pendampingan dari orang tua dalam menyikapi masa pubertas. Orang tua adalah sosok yang sangat tepat dalam bertukar pikiran untuk mengetahui perubahan-perubahan pada masa pubertas yang baru saja terjadi pada diri kalian. Orang tua dapat memberikan nasihat kepada kalian tentang hal-hal yang boleh atau yang tidak dilakukan pada masa pubertas. Pada masa pubertas, biasanya remaja menjadi lebih aktif. Banyak hal-hal baru yang ingin kalian ketahui. Pada masa remaja juga mulai menyukai sesuatu, misalnya seni dan olahraga. Selain belajar dengan baik di sekolah, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, seperti ikut latihan bela diri, olahraga sepak bola, atau cabang olahraga yang lain. Atau juga kalian bisa mengikuti kursus-kursus tari, kursus musik, atau kursus melukis. Atau juga kalian dapat membuat kerajinan tangan. Tetapi sebelum kalian melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kalian harus mendiskusikan dulu dengan orang tua, agar orang tua mengetahui kegiatan mana yang dapat kalian pilih. Nah, kalian juga bisa mengisi hal positif itu dengan membantu orang tua. Selain dapat meringankan pekerjaan mereka, membantu pekerjaan orang tua merupakan pelatihan diri sendiri untuk kemandirian. Menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Pada masa pubertas, selain mengalami perubahan fisik, tubuh semakin aktif, kelenjar keringat pun menjadi lebih aktif pula. Akibatnya, produksi keringat menjadi lebih banyak. Keringat yang banyak dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Kalian harus tahu cara-cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas, yaitu sebagai berikut. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, sehingga pola makan harus dijaga dengan baik. Menjaga pola makan yaitu dengan cara menyeimbangkan porsi makanan dengan aktivitas yang dilakukan. Menjaga pola makan untuk menjaga dan menghindari obesitas atau malnutrisi. Kita pun harus makan makanan yang beragam agar mendapatkan gizi yang seimbang.
Makanan yang beragam bisa berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk yang berprotein tinggi. Biasakan sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Hindari makanan yang cepat saji, minuman bersoda, dan makanan yang berkadar garam tinggi. Selain itu, cobalah untuk mengamati makanan yang tidak cocok untuk kalian. Karena ada sebagian orang yang menjadi sensitif terhadap makanan tertentu setelah memasuki masa pubertas. Misalnya, ada seorang yang mudah berjerawat setelah mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak. Persiapan memasuki masa pubertas. Pada masa pubertas, kebutuhan memiliki teman menjadi lebih besar. Teman untuk belajar bersama, teman berbagi cerita, teman untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalian harus bisa memilih teman yang baik, yaitu teman yang memiliki tutur kata dan tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, melaksanakan ibadah, dan semangat dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selain itu, apabila kalian melihat tayangan, kalian harus memilih tayangan yang sesuai dengan usia kalian. Dan bila ingin melihat tayangan di internet, kalian harus meminta pendapat kepada orang tua agar orang tua bisa memilihkan tayangan yang sesuai dengan usia kalian. Saat kalian memasuki masa pubertas, kalian harus menggunakan toilet secara terpisah. Laki-laki menggunakan toilet khusus laki-laki, perempuan menggunakan toilet khusus perempuan. Sebelum kalian menggunakan toilet, harus membersihkan toilet tersebut terlebih dahulu. Demikian juga setelah kalian selesai menggunakan toilet tersebut, kalian pun harus membersihkan kembali toilet tersebut. Sampah tisu harus dibuang pada tempat sampah yang disediakan. Cara melindungi diri dari berbagai penyakit pada masa pubertas. Kebersihan diri harus dijaga. Tujuannya untuk melindungi diri agar tetap sehat pada masa pubertas. Ada beberapa contoh penyakit yang dapat mengganggu kesehatan sistem reproduksi seperti gonore, sifilis, dan kanker rahim. Inilah beberapa cara untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan seperti berikut. Alhamdulillah, pembelajaran tema 7 sudah selesai. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Bye!